Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya kita dianjurkan untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Setelah Allah anjurkan kepada kita semuanya untuk melakukan menjaga salat 5 waktu sebagaimana Allah berfirman, hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah menyatakan jaga salat. Artinya jangan pernah kalian tinggalkan salat. Arti salat yang 5 waktu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita jaga dan kita laksanakan, khususnya salatul wusta. Nah, dari sekian salat 5 waktu tersebut, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita dianjurkan untuk selalu berjamaah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang melakukan salat berjamaah pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang salat sendiri. Salatul jamaah tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajah wa fi riwayah bi 25 darajah. Salat berjamaah pahalanya 27 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang salat sendiri. Nah, kemudian juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya saya sampai punya keinginan, laqad hamamtu an amuran nas yusalla bin nas. Saya bahkan punya keinginan untuk mempersilakan orang lain menjadi imam salat menggantikan saya, biar saya bisa pergi ke suatu kampung yang meninggalkan salat berjamaah, biar saya berikan hukuman atau berikan teguran buat mereka. Jadi di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hukum salat berjamaah itu sendiri terjadi khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan fardu kifayah dan itu adalah pendapat yang paling kuat. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Ya, jadi intinya salat berjamaah itu kalau dibahas oleh jumhurul ulama meyakini bahwa salat berjamaah hukumnya bukan sunnah muakkadah tapi hukumnya fardu kifayah. Arti kalau di satu kampung tidak ada orang yang melaksanakan salat berjamaah, maka hukumnya mereka mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat berjamaah ini adalah perkara yang penting hadirin. Dan salat berjamaah itu syiar bagi umat Islam. Makanya kalau ada dilakukan berjamaah, maka Islam bakal nampak. Dan subhanallah, ini adalah ciri umat Islam, ciri umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terdapat pada umat-umat terdahulu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, Bapak memiliki ciri khusus di antaranya salat berjamaah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Taurah, Nabi Allah Musa alaihissalam ketika membaca dalam kitab Taurah tentang umat akhir zaman, ciri-ciri umat akhir zaman, yasufuna fi salati kasufufihim fil qital. Mereka kalau pengen salat berbaris saf demi saf, bagaikan prajurit-prajurit yang siap dalam berjihad di jalan Allah. Barisan begitu rapi, saf, kemudian saf berikutnya hingga akhir. Maka ini adalah khususiyah buat kita umatnya Nabi Muhammad. Nah, khususnya hadirin, dari salat 5 waktu yang sangat ditekankan dilakukan secara berjamaah yaitu salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Sebab salat Isya dan salat subuh terus terang adalah di antara salat 5 waktu yang paling berat. Ini 2 macam ini. Salat Isya pada saat orang mau istirahat, mengantuk, lelah dari pekerjaannya. Salat subuh pada saat orang sedang asik tidur, dibangunkan untuk melakukan salat subuh. Maka hadirin, sampai Nabi menyatakan di dalam hadis, inna asqala salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr fi jamaah. Nabi bilang salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menunjukkan diri depannya muslim tapi batinnya kafir. Jadi orang-orang munafikin ini paling berat melakukan salat isya dan salat subuh berjamaah. Ya, makanya jangan sampai kita ini berat untuk hadir salat berjamaah. Beb, saya muslim, saya bukan munafik. Naam, tapi ada ciri nifak kalau seandainya kita berat melakukan berjamaah. Maka paksa hadirin. Sampai Nabi katakan lau ya'lamun ma'at atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka tahu tuh fadilah, keutamaan, pahala yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang salat isya berjamaah,
atau sholat subuh berjamaah, maka orang-orang bakal berusaha mendatangi masjid sekalipun dalam keadaan merangkak, kata Rasulullah. Artinya dalam keadaan sakit berangkat. Kenapa? Sayang. Kalau kita sakit dikit udah libur ya. Sakit gigi sedikit libur sholat 5 hari, bukan 5 waktu, 5 hari ditinggalkan sama dia berjamaah. Jangan. Nabi bilang, "Lau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwa." Kalau mereka mengetahui itu keutamaan pahala yang terdapat di dalam sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka orang bakal berusaha datang sekalipun dengan cara merangkak, kata Rasulullah. Wah, ada keutamaan besar. Apalagi disebutkan di dalam hadis sebagaimana dalam kitab ini, hadirin, bahwasanya sholat isya dan sholat subuh berjamaah itu pahalanya lebih banyak dibandingkan sholat zuhur, asar, maghrib berjamaah. Ya. Ini isya sama subuh paling banyak pahalanya. Nabi sampai katakan, "Man shalal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalal subhi fil jamaah fa ka'annama qama laila kullaha." Nabi bilang, barang siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya sama dengan orang yang menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Jadi kalau sholat isya berjamaah, habisnya dia tidur, tidurnya dia dihitung ibadah, tidurnya dihitung beramal taat. Itu bagaikan dia ibadah dari mulai maghrib sampai tengah malam. Kemudian barang siapa yang sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan semalam suntuk. Jadi intinya Bapak, kita sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, itu tidurnya kita dihitung ibadah, tidurnya kita dihitung amal taat, tidurnya kita dihitung pahala sholat. Walaupun dia habis sholat isya langsung molor, tapi itu rekening pahala tuh nggak putus Pak, tetap ditransfer sama Allah. Ya. Pahala sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, terus dengan berjalannya waktu, maka dihitung tuh semua tidurnya dinilai ibadah oleh Allah. Tuh lihat. Makanya jangan sampai ninggalin sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Usahakan. Jangan nganggap remeh. Udah deh ketinggalan jamaah sholat sendiri aja. Jangan. Ya. Kalau perlu minta satu orang temenin dia, temenin lagi saya sholat. Walaupun dia udah sholat nih yang nemenin, nggak apa-apa. Ngulang sholat nggak jadi masalah, hadirin. Yang penting biar bisa dapatkan berjamaah. Sebab i'adatus shalah, mengulang sholat hukumnya sunnah, bukan qadha ya. Kalau qadha wajib. Qadha itu kalau pernah kita tinggalkan sholat pada waktu terdahulu, kemudian kita ingin mengqadha, maka qadha hukumnya wajib. Tapi kalau i'adah hukumnya sunnah. Jadi Anda habis sholat, kemudian sholat lagi dengan niat i'adah. I'adah itu hukumnya sunnah, cuma dengan syarat kalau orang pengen i'adah itu sholat harus dilakukan secara berjamaah. Nggak boleh i'adah sholat sendiri. Ya. Jadi saya habis sholat isya nih, kelar sholat isya, pengen sholat isya lagi boleh? Boleh, cuman yang kedua harus berjamaah. Kalau yang pertama berjamaah boleh, nggak berjamaah juga boleh. Tapi kalau i'adatus shalah, ulama mengatakan harus dilakukan secara berjamaah. Makanya di situ penting bagi kita hadirin, kalau ada orang sholat sendiri, kita ingatkan dia, "Ya fulan, kalau bisa sholat isya dan subuh jangan sendiri, berjamaah." Dia bilang, "Saya udah ketinggalan jamaah." Ya sudah, sini saya temenin sholat. Saya sudah sholat, cuman demi ente nih, biar bisa berjamaah, aneh ulang lagi sholat sama ente. Itu pahalanya besar banget Pak. Yang mengulang sholat pahalanya besar. Kemudian dia yang sholat isya berjamaah, pahalanya juga besar. Makanya jangan sampai kita biarkan diri kita ini menganggap enteng khususnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Makanya dulu pernah ada satu orang, waktu ini dia pengen menikahi anak kiai. Tentunya kiai nggak bakal menikahkan putrinya kecuali kepada orang-orang tertentu, hadirin. Ya orang yang rajin ibadah, yang bagus, yang alim dan lain-lainnya. Maka pemuda ini karena punya keinginan besar menikahi putri kiai, pengen jadi mantunya kiai, maka udah siap apapun yang disyaratkan kiai bakal dijalankan sama dia. Waktu datang nih pemuda, kiai bilang, "Nak,
kalau engkau ingin menikahi putri saya boleh, tapi dengan 3 syarat. Dia bilang, apa itu? Ente puasa dahar setahun penuh. Ya. Puasa setahun penuh, siap? Bilang, siap Yai. Yang kedua, setiap hari harus khatam Quran 30 juz. Ya, selama setahun, 30 hari, setahun baca Quran 30 juz. Khatamkan Quran, siap? Siap Yai. Dan malam sepanjang setahun itu jangan pernah tidur, ibadah. Ya. Semalam suntuk, sanggup Yai. Ini Kiai waktu ngasih syarat juga bingung, Masya Allah ini anak muda ya, sanggup, ini demi semangatnya pengen nikahin putri Kiai begini hadirin. Subhanallah, nggak butuh waktu 1 tahun Pak. Habis Lebaran, Idul Fitri, hari ke-8 datang ke rumah Kiai. Datang ke rumah Kiai, Kiai semua syarat Kiai sudah saya jalankan. Kiainya bingung, loh nak, ini baru Lebaran, belum ada setahun, baru sebulan 2 bulan. Dia bilang, Yai, Nabi kan pernah bilang, kata Rasulullah, man sama Ramadan wa atba'a sitta min Syawal faka'anna sama dahr kullah. Kiai, Nabi pernah bilang, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal atau puasa Syawal 6 hari, maka dia sama dengan puasa setahun penuh. Alhamdulillah saya udah puasa 6 hari Syawal ya Kiai. Kata Kiai, waduh benar juga, setahun penuh nih. Saya baca Quran 30 juz. Dia bilang, alhamdulillah Yai, saya baca tiap hari surat Al-Ikhlas 3 kali. Nabi bilang suratul Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran. Surah Al-Ikhlas pahalanya sama dengan 10 juz Al-Quran. Alhamdulillah tiap hari saya baca 3 kali, dapat pahala khatam Quran. Kata Kiai, oh benar juga. Taib. Setiap malam begadang ibadah. Alhamdulillah Yai, saya sholat isya dan subuhnya berjamaah. Sebab Nabi bilang, man sholal isya fil jamaah fakana magama nisfal lail wa man sholat subuhi fi jamaah fakana magama lail kulluh. Nabi bilang, barang siapa yang sholat isya berjamaah sama dengan pahala bangun setengah malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan orang beribadah semalam suntuk. Alhamdulillah selama 6 hari di bulan Syawal saya nggak ninggalin sholat isya dan subuh berjamaah. Kata Kiai, waduh ini anak mau disalahin kagak bisa, patokannya hadis Nabi semua lagi. Dibilangnya sudah, besok kita nikah. Kata saya nikahkan engkau dengan putri saya. Coba lihat, cuman jangan jadiin syarat mau nikah ini Pak ya. Cuman intinya di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi kalau orang sholat isya dan subuh berjamaah, itu pahalanya itu dihitung ibadah semalam suntuk. Nikmat. Apalagi kalau dia sholat isya dan subuh berjamaah diisi dengan tahajud, diisi dengan qiyamul lail, diisi dengan wirid, diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, maka pahalanya itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah tinggalkan sholat isya dan subuh berjamaah khususnya hadirin. Kemudian disebutkan pula bahwasanya orang yang melakukan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka mereka akan berada di dalam perlindungan Allah. Orang sholat isya dan subuh berjamaah, mereka bakal dilindungi oleh Allah dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bencana. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi menyatakan, man shallal isya fil jamaah fahuwa fi dhimmatillahi hatta yusbih. Wa man kana yusalli subhi fil jamaah fa huwa fi dhimmatillahi hatta yumsi. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka pahalanya, maka dia dalam perlindungan Allah sampai besok pagi. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam perlindungan Allah sampai malam. Arti itu semua. Jadi kalau kita salat isya dan salat subuh berjamaah, itu bakal dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Hajjaj bin Yusuf hadirin, kita kenal di dalam sejarah Islam, ada sejarah kelam bagi umat Islam. Kala itu ada seseorang pemimpin yang zalim bernama Hajjaj. Ini Hajjaj Pak, orang nggak boleh salah dikit urusan nyawa hilang. Pokoknya tiap hari itu ada pembunuhan oleh Hajjaj. Orang beda sedikit, salah dikit, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, melakukan pelanggaran tuh nggak pandang bulu Pak, langsung hukum mati.
Cuman hebatnya Hajjaj, ya, itu kalau pengen menghukum seseorang Pak, yang ditanya tadi sholat subuh berjamaah apa enggak. Jadi kalau ini korban nih ditangkap siang hari, waktu ditanya sama Hajjaj, ente tadi sholat subuh berjamaah enggak? Dia bilang, "Naam, sholat subuh berjamaah." Kata Hajjaj, "Kalau sholat subuh berjamaah lepasin." Ya Hajjaj, dia salah, lepasin. Kenapa? Sebab saya enggak berani ngelawan perlindungan Allah. Nabi bilang sholat subuh berjamaah, orang yang sholat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka di dalam perlindungan Allah sampai sore, sampai malam. Lepasin. Kenapa? Saya takut dengan Allah. Masya Allah, tuh orang dulu zalimnya kayak begini Pak. Masih ada takut sama Allah. Ini zaman sekarang udah nggak zalim tapi nggak takut sama Allah ya. Makanya di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini terus terang fadilah keutamaan yang kita lakukan ini luar biasa hadirin. Apalagi Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ya, wal Quranul Fajr kana mashhuda. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Quranul Fajr, Al-Quran yang dibaca pada sholat subuh berjamaah, kana mashhuda, itu disaksikan. Maksud disaksikan apa? Ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa para malaikat ini Bapak Ibu sekalian turun ke bumi ini, mereka ganti-gantian tuh, ya. Ada shift-shiftannya. Nah waktu shiftnya kapan? Waktu shiftnya waktu subuh. Tadi tuh kita sholat tuh, itu waktu shiftnya malaikat. Malaikat yang bertugas di pagi hari datang, yang bertugas di malam hari naik ke atas. Pertemuan mereka kapan? Pas waktu fajar. Makanya Allah nyatakan wal Qur'anul Fajr kana mashhuda. Al-Quran Al-Fajr itu masyhuda, disaksikan, artinya semua malaikat di siang hari dan malaikat yang bertugas di malam hari menyaksikan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca pada waktu subuh. Yang dibaca pada waktu sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Maka di sini tadi antum sholat berjamaah di masjid ini Bapak Ibu sekalian, tuh yang hadir bukan cuma manusia, tuh semua malaikat tuh. Ya, malaikat yang bertugas di siang hari, malaikat yang bertugas di malam hari mendengarkan bacaan yang kita baca, mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan ketika sholat subuh berjamaah. Tuh. Maka beruntung, maka ini menunjukkan salah satu keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Apalagi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam riwayat lain, barang siapa yang sholat ghada ini maksud sholat subuh, wa man salatul ghada wa salatul isya fil jamaah arba'ina yauman. Salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah selama 40 hari, selalu mendapatkan takbiratul ihram dengan imam, artinya nggak tinggalan, selalu berjamaah nih isya dan subuh berjamaah. Itu kata Nabi, kataballahu lahu bara'atan, maka Allah jamin untuk dia 2 keselamatan. Apa itu? Bara'atu minan nar wa dari, jangan pernah kita tinggalkan. Itu insya Allah Nabi dia bilang bahwasanya itu jaminan bagi dia selamat dari api neraka Allah, selamat dari siksa Allah. Yang penting sholat isya, sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, selamat dari sifat munafik. Sebab memang orang munafik paling berat sholat isya dan subuh berjamaah. Makanya ulama-ulama tuh sangat perhatian banget Pak. Mereka itu biasain tuh anak-anak mereka habis sholat maghrib berjamaah nggak boleh pulang, tetap duduk i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid, kenapa? Biar bisa sholat isyanya berjamaah. Sebab kalau dia pulang dulu ke rumah urusannya susah. Orang sholat maghrib berjamaah di masjid, kadang kita lihat Pak berapa masjid, berapa musola, kalau sholat maghrib penuh, tapi sholat isya mulai berkurang. Kenapa? Sudah pulang. Kalau sudah pulang ke rumah urusannya mau balik repot. Tapi mereka mewajibkan anak-anak mereka melazimkan anak mereka untuk sholat maghrib i'tikaf di masjid sampai sholat isya. Tahu nggak, orang yang sholat isya dan subuh berjamaah nih Pak, itu ada jaminan lagi, hadis dari Rasulullah. Apa? Nabi bilang basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid binuri tam yaumal qiyamah. Nabi bilang basyir, berikan kabar gembira. Buat siapa? Buat orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan.
Kan ente kalau salat isya berjamaah di masjid, keluar dari rumah dalam keadaan gelap malam hadirin, walaupun terang lampu segala macam, tapi ini nggak menghilangkan itu fadilah hadis. Datang ke masjid untuk salat subuh, alhamdulillah jalan udah ada lampu jalan, terang, tapi itu tetap dapat fadilah itu hadis. Nabi bilang berikan kabar gembira buat orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan malam. Artinya untuk melakukan salat isya berjamaah dan untuk melakukan salat subuh berjamaah. Sebab pasti berjalan dari rumah menuju masjid untuk salat isya dan salat subuh pasti pada saat sudah gelap, sudah malam. Nabi bilang beri kabar gembira buat mereka. Apa itu kabar gembiranya? Sampaikan pada mereka, mereka akan mendapatkan nurut tam, cahaya yang sempurna di hari kiamat. Sebab kita ini orang beriman hadirin, kita yakin, kita punya etikad, punya keyakinan bahwa setiap orang beriman nanti di akhirat akan memantulkan cahaya, cahaya dari bekas wuduknya, cahaya kalimat tauhidnya. Maka itu cahaya bakal muncul Pak dari setiap individu kita nanti di akhirat. Sekarang belum kelihatan, tapi nanti di akhirat di padang mahsyar itu orang yang berwudu, orang yang memiliki keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu akan terpancar cahaya dari tubuhnya. Namun kata Nabi Muhammad, yang sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, keluar dari rumah dalam kegelapan malam, maka mereka bukan cuma cahaya biasa, tapi cahaya yang begitu sempurna. Ya. Tahu nggak fadilah keutamaan cahaya sempurna ini? Pertama hadirin, menunjukkan mizah kalau kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, bahwa kita ini punya khususiyah. Ketika seseorang memiliki cahaya terang benderang nanti di akhirat, ya, itu orang bakal merasa aman daripada murka Allah. Mungkin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan kita sampai sini terlebih dahulu.